مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita sedang menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, penuh keberkahan, kemudian penuh kemuliaan, sehingga tidak ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Maka dari itu, untuk mengawali hari ini, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan tahun ini kita diberikannya kesehatan, sehingga masih kuat untuk beribadah, kuat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua yang diperintahkannya. Maka dari itu, dengan bersyukur, insya Allah Allah akan berikan kesehatan terus kepada kita. Karena ingat, dengan bersyukur, insya Allah seakan-akan kita sedang menunggu nikmat Allah berikutnya. Sebaliknya, ketika kita kufur, kita lupa atas nikmat Allah, maka ingat, seakan-akan seperti kita sedang menunggu azab Allah. Na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang tadi kami bacakan di awal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kita ingat, di antara para malaikat, malaikat yang paling terbaik adalah malaikat Jibril, karena ada Al-Quran yang dibawanya. Di antara para nabi juga, 25 nabi yang wajib kita ketahui, ternyata Rasulullah yang paling baik, yang paling mulia di antara para nabi. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang dibawanya. Nah, di antara bulan yang ada dari bulan Muharram sampai dengan Zulqa'dah, ternyata yang paling baik bulannya adalah bulan Syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka dari itu sayang sekali kalau kita menyanyiakan waktu terbaik ini di bulan suci Ramadan, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Kenapa? Sambungan ayat tadi, hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga sebagai penjelasan-penjelasan bagi petunjuk dan juga pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Quran luar biasa untuk kita amalkan dan juga kita baca tentunya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu kami perlu ingatkan, satu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril setiap malamnya. Apa yang mereka lakukan? Ternyata Rasulullah dikenal dengan orang yang paling baik, yang paling lembut. Dalam hadis itu disebutkan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Untuk Rasulullah bertadarus kepada malaikat Jibril, membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Maka satu terkesan dari hadis ini adalah beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling lembut. Bahkan hadis tersebut menyebutkan lembutnya bahkan lebih lembut daripada angin yang berhembus. Insyaallah. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah,
Karena Rasulullah saja yang mulia tadi masih berikhtiar untuk memperbanyak baca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi kita yang mungkin pahala kita tak sebanyaknya Rasulullah, kemuliaan kita jauh dibanding Rasulullah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita hari ini? Sudah berapa ayat yang kita baca? Sudah berapa surat yang kita baca? Sudah berapa juz yang kita baca? Bapak Ibu rahimakumullah, kita ingat sebuah hadis juga disebutkan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, ya Allah akan berikan pahala 10 kali lipat per hurufnya. Dalam hadis disebutkan, la aqulu alif lam min harfun. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam min itu satu huruf, melainkan alifun harfun, kemudian lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam min ternyata ada 3 huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, kemudian mimnya pun satu huruf. Maka dari itu, ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ini saja kita baca sudah masing-masing mendapatkan 10 pahala. Kali 3 huruf sudah 30 pahala. Satu halaman, satu juz, satu surat, satu Al-Quran, 30 juz itu kita baca. Masya Allah, nggak usah kita hitung-hitung dah berapa pahalanya. Yang jelas Allah akan mencatat huruf demi huruf yang kita baca itu. Ada satu lagi hadis disebutkan bahwasanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena nanti satu saat ya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat syafi'an li ashabih. Syafi'an itu menjadi syafaat, membantu pemberat timbangan amal ibadah kita, membantu ketika timbangan kita sedikit sekali ibadah kita dibanding dosa-dosa yang kita lakukan selama di dunia. Tapi ternyata dengan keberkahan Al-Quran, Al-Quran yang kita baca itu ternyata dapat memberikan pertolongan berupa syafaat, sehingga pemberat timbangan kita Masya Allah akan menjadi lebih berat lagi. Ini sebuah ikhtiar Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin kita tidak bisa samakan dengan beberapa para sahabat, yang mana para sahabat saat itu luar biasa keimanannya, yazid wa yangkus, bertambah terus. Memang yangkus juga ada, berkurang, tapi bedanya kita berkurang, betul-betul berkurang. Tapi pada zaman sahabat bertambah, bahkan lebih dominan bertambah. Kenapa? Ada Rasulullah yang terus mengingatkan, memotivasi, mengajak, dan juga Masya Allah zamannya saat itu luar biasa, zaman perjuangan Islam. Maka saat ini dengan semua fasilitas yang ada, fasilitas yang kita miliki, jangan sampai kalah kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita sibuk dengan semua kesibukan kita yang tak habis-habisnya itu. Tak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Justru ayo kita sisihkan waktu terbaik kita untuk Al-Quran. Jangan sisa waktu, tapi lebih kepada waktu-waktu terbaik kita. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kali ini kami dari LP2Q, Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Al-Quran Al-Fikri, saat ini selama Ramadan kita sedang membuka kesempatan bagi Bapak Ibu rahimakumullah, selain dari berikhtiar membaca Al-Quran, ayo kita ikhtiarkan untuk memperbaiki bacaan kita, yang disebut dengan program tahsin berkelanjutan untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua komunitas yang ada, komunitas profesional, bahkan paguyuban dan seterusnya. Bahkan bukan hanya untuk kapasitas orang tua yang ada di Al-Fikri, tapi di luar juga kami membuka seluas-luasnya untuk membuka halakoh-halakoh Al-Quran, tahsin Al-Quran yang insya Allah berkelanjutan. Ada 3 programnya Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, tahsin. Yang kedua, minimal hafal 1 juz untuk kita orang tua nih. Kenapa? Karena kadang-kadang kami melihat Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kadang-kadang anak kita lebih dahsyat bacaannya dari kita. Hafalan anak-anak kita lebih tinggi dari kita. Nah, tapi memang anak-anak kita harus lebih hebat dari kita. Tapi Bapak Ibu ikhtiarkan agar kita pun termotivasi. Bagaimana agar setidaknya bacaan kita sedikit demi sedikit kita perbaiki, sehingga tidak terlalu jauh timpang dengan anak-anak kita. Jadi tahsin, bacaan Qurannya baik, hafalannya 1 juz, juz 30, dan yang terakhir kita berikhtiar agar nanti kita akan tambahkan namanya program turjumanul Quran, tapi lebih kepada menterjemah bacaan-bacaan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini kita sudah tua, umur kita terus berjalan dan berlanjut, namun kadang-kadang sholat kita hingga saat ini kita tidak bisa memaknai apa artinya.
sehingga mengurangi rasa kekhusyuan kita. Maka insya Allah kami dari LP2K membuka program tahsin yang nanti endingnya adalah kita faham bacaan-bacaan sholat kita, dengan harapan ada ikhtiar untuk menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kami juga dari LP2K membuka yang namanya pesantren Ramadan. Insya Allah ada 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Kita buka juga untuk anak-anak kita yang barangkali di rumah aktivitasnya terbatas, atau mungkin di rumah aktivitasnya terlalu bebas begitu, dengan fasilitas yang ada, daripada di rumah baring-baring, tidur-tiduran, nonton HP, nonton di televisi. Ayo kami mengajak pada tanggal 8 dan 9 nanti bulan Maret kita akan melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Terakhir, ada program karantina Al-Quran. Karantina Al-Quran kami peruntukkan untuk anak-anak kita, khusus yang putra, untuk kita karantina selama 4 hari. Insya Allah lebih kepada menambah hafalan Al-Qurannya, ziyadah, dan juga memperkuat hafalan Qurannya yang ada saat ini. Insya Allah kita akan fasilitasi di kantor LP2K di Taman Mela. Insya Allah ruangannya full AC, nyaman insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengantarkan anak-anak kita untuk pesantren, karantina Al-Quran ini, ayo sama-sama kami yang buka juga untuk semua anak-anak kita yang punya potensi, yang memiliki keinginan bersama-sama kami. Maka dari itu, kami, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini sekali lagi mengajak, ayo kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi tidak pernah ada satu orang pun yang menjamin umurnya bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Tahun depan kalau Allah berikan umur yang panjang, alhamdulillah. Namun kalau tidak, maka kita merugi kalau kita tidak manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم